Ya nggak bisa, gimana cara negur YouTube? Menurut saya RCTI jujur aja deh, ini mereka takut persaingan bisnis. Jadinya menggugat, udah nggak usah kemana-mana gitu loh. Apalagi ngomong katanya soal melindungi moral. Udahlah nggak usah kayak MUI lah. Netizen, RCTI dan iNews mengajukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta live streaming di media sosial harus memiliki izin. Nah, banyak pihak menilai gugatan itu bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan mengancam keberadaan para YouTuber maupun vlogger. Hari ini saya Kori Olivia dari Tagar TV sudah bersama dengan Eko Kuntadi, konten kreator digital. Saya mau nanya-nanya nih, gimana pendapat dia tentang masalah ini? Halo Mas Eko. Halo, halo Mbak Kori. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, Gini. ini kita tahu ya, RCTI dan iNews adalah anak usaha MNC Corporation milik Haritanu yang juga Mm-mm. seorang politikus. Nah, Mm. ketika mereka mengajukan uji materi Undang-Undang Penyiaran ke MK, menurut Mas Eko, ini atas perintah Haritanu atau tidak? Kalau iya, agenda apa nih yang sedang dimainkan Haritanu di sini? Hmm. Ya kalau MNC sebagai sebuah korporasi, agendanya korporasi. Ini kan kekhawatiran mereka menghadapi TV internet ya, ada Netflix, ada atau tayangan dari internet Netflix, YouTube dan lain-lain. Sehingga kemudian karena kan Haritanu kan punya Indovision yang ada di bawahnya, jadi ketika tayangan yang lewat internet ini sudah makin menggejala atau makin banyak bentuknya, kemudian mereka minta bahwa tayangan-tayangan itu harus disamakan seperti TV-TV pada umumnya atau TV terestrial yang disebar ke publik. Jadi mereka harus punya badan hukum di Indonesia, kena ini. Itu sebetulnya wajar, dalam sampai di situ wajar. Tapi persoalannya ketika definisi TV internet yang ada dalam gugatannya itu termasuk semua orang yang mengajukan atau membuat siaran langsung lewat internet. Jadi kita nggak bisa IG live, kita nggak bisa Facebook live, streaming di Facebook, kita nggak bisa streaming di YouTube. Ini akibat yang serius. Menurut saya, kalau memang mereka mau tempur di bisnis, fokus aja ke bisnis, jangan kemudian berimplikasi ke masyarakat. Iya, ini kan memang banyak pihak menilai gugatan ini bisa mengancam keberadaan para YouTuber gitu ya, maupun vlogger. Hmm. Tapi Corporate Legal Director MNC Group, Christophorus Taufik mengatakan pihaknya mempersoalkan izin korporasi, bukan konten kreator. Jadi mereka tidak berniat sama sekali untuk mempersulit konten kreator. Nah, gimana menurut Mas Eko? Iya, memang ya yang mau disasar itu korporasinya, tapi materi gugatan yang mereka masukkan dengan definisi TV atau lembaga penyiaran itu pada akhirnya kena ke semua. Itu loh yang jadi persoalan. Persoalan mereka mau gugat, oke, korporasinya, mereka mau gugat perusahaannya, Netflix-nya. Tapi ketika mereka menggugat itu dengan dengan meminta pendapat MK untuk mengubah definisi TV, itu pada akhirnya berdampak ke semua. Itu yang kita ini kena dampak gitu loh. Mereka iya menggugat ke sana, tapi kita kena dampak yang mereka mungkin nggak pikirkan sebelumnya. Ya, bahkan bahkan mereka menegaskan bahwa gugatan RCTI ini justru untuk melindungi konten kreator dari ancaman Undang-Undang ITE kalau nantinya dikabulkan MK. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan pada satu konten internet, maka perusahaan penyiarnya, misalnya YouTube-nya gitu yang akan kena tegur, bukan konten kreatornya. Ya nggak bisa, gimana cara negur YouTube? Ya pertama gini, konten kreator itu di internet. Gimana kalau di katakanlah di Twitter atau di Facebook dan lain-lain? Menurut saya begini, menurut saya Undang-Undang ITE itu sudah jelas menegaskan bahwa masing-masing orang bertanggung jawab terhadap kontennya. Oh, nggak ada
katakanlah YouTube-nya melepas tangan aja banyak hoax, apalagi kemudian kita bersandar ke YouTube. Jadi iya setuju bahwa kita mungkin perlu perlindungan, tetapi tetap saja dong kita nggak bisa kan beda gini. Beda kalau seandainya korporat kayak RCTI itu ada satu penyiarnya, kan konten yang keluar itu atas kesepakatan bersama. RCTI atau korporasi. Tetapi kalau YouTuber, nggak ada tuh YouTube cewek-cewek iniin konten. Bagaimana mungkin dia nggak cewek-cewek kemudian dimintakan tanggung jawab. Menurut saya RCTI jujur aja deh, ini mereka takut persaingan bisnis. Jadinya menggugat, udah nggak usah kemana-mana gitu loh. Apalagi ngomong katanya soal melindungi moral. Udahlah nggak usah kayak MUI lah. Fokus aja, bisnis dan khawatir sama bisnis. Kayak gitu aja. Jadi nggak kemana-mana gitu loh. Ya, sampai ada ribuan orang yang sudah menandatangani petisi ya, penolak gugatan ini gitu ya. Iya, ya itu kan menandakan bahwa sebetulnya sasaran RCTI kemana, tapi yang dampaknya kemana. Dan menurut saya itu nggak dihitung dengan cermat ya. Dan kemudian akhirnya sekarang RCTI yang kebingungan karena dia mau menghantam Netflix berhadapan sama publik kan itu yang mereka nggak perkirakan sebelumnya. Iya, kita jadi teringat dulu waktu baru-barunya ojek online muncul, taksi online muncul, nah itu juga ditentang gitu ya sama perusahaan-perusahaan taksi yang konvensional ya. Kayak Iya, mirip-mirip ya Mas ya? Ya, iya kan karena hampir semua sekarang perusahaan media atau perusahaan-perusahaan konvensional ini gagap menghadapi perkembangan zaman. Kalau kita lihat misalnya konten YouTube-nya RCTI punya konten YouTube, YouTube-nya nggak banyak tuh followernya tuh dibanding sama TV-TV lain misalnya. Dengan jumlah viewer juga nggak terlalu banyak. Artinya harusnya RCTI dari dulu memanfaatkan perkembangan media untuk untuk melebarkan sayap bisnisnya karena dunia sudah berubah. Penonton TV udah tinggal berapa sih sekarang? Kita dan mungkin udah nggak sempet lagi nonton TV yang kita selama ini kenapa TV itu kemudian turun karena kontennya semua seragam. Pagi azab, siang azab, sore azab, malam dangdutan gitu. Kontennya kayak gitu, seragam semua. Iya, sampai lagunya aja sampai masuk ke TikTok ya, ku menangis. Iya kan? Iya. Nah, kalau bagaimana mungkin kemudian konten yang seragam kayak gitu, yang dangdutan semua dangdutan, yang ajab semua ajab, yang klinik semua klinik, yang sama kayak gitu mau ngelawan media sosial yang kontennya luar biasa dari A sampai Z ada. Jadi mereka nggak mungkin bisa lawan kalau secara konten ya. Iya, ini bahkan dalam sidang ketiga yang dihadiri sama Kemenkominfo sebagai perwakilan pemerintah, mereka juga minta agar MK menolak permohonan RCTI dan iNews karena pemerintah menilai kalau permohonan itu dikabulkan, seperti yang tadi Mas Eko bilang ya, masyarakat jadi nggak bisa akses media sosial secara bebas. Nah, terus Kominfo juga bilang kalau layanan over the top di Indonesia terus berkembang. Jadi kalau gugatan dikabulkan, kemungkinan bisa turut menghambat laju ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Iya benar. Jadi gini menurut saya, maksudnya harusnya RCTI itu menggunakan cara lain, cara masuk lain lah. Bahwa penting semua korporasi yang dapat uang dari Indonesia itu diambil pajaknya itu penting. Bahwa penting untuk mengikuti rule atau aturan hukum di Indonesia itu penting. Tetapi juga dengan kalau cara masuknya untuk mengubah definisi penyiaran sehingga kita yang siaran personal gitu dianggap sebagai korporasi, ya akhirnya RCTI berhadapan dengan publik. Jadi udahlah ambil cara masuk lain ketimbang dengan cara kayak gini. Karena nanti hari yang harus disadari sama RCTI mungkin saja publik yang digugat, penonton Atta Halilintar, penonton Ria Ricis itu juga penonton RCTI loh. Jadi RCTI menggugat kenikmatan penontonnya sendiri kan bahaya. Nanti malah ditinggal orang. Gitu. Iya. Ini juga pengamat kebijakan publik Rian Nugroho juga bilang kalau gugatan ini dikabulkan, Indonesia bisa menghadapi tekanan besar dan dikucilkan di mata internasional. Wah, jauh juga ya Mas ya, jangkauannya ya. Iya,
Ya kalau seandainya, ini kan kita nggak tahu, kadang-kadang MK kita juga dalam tanda kutip ya mengkhawatirkan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang wow gitu loh, bikin kita kaget. Hukum mungkin tidak memandang dampak dari kebijakannya kepada publik atau perkembangan zaman, ya sudah literal legal formal saja. Nah, kita juga penting ini untuk mengingatkan bahwa kalau ini disetujui, itu yang terjadi adalah hampir semua orang melanggar hukum. Emak-emak melanggar hukum karena melakukan siaran di YouTube atau di Facebook nanti. Jadi negara ini mau memenjarakan berapa orang? Mau menjarakan rakyatnya semua, itu kan nggak benar juga gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas Eko, mungkin ada saran untuk RCTI dan iNews terkait kasus ini, Mas? Silakan. Kalau saya bukan saran, saya mengusulkan kalau mau perang dalam artian bersaing dalam era digital, ya sudahlah menggunakan cara-cara yang memang sudah ada, artinya gunakan cara-cara yang paling update lah. Jangan gunakan cara-cara lama dengan mengutak-ngatik aturan dan lain-lain. Itu cara-cara lama lah, cara-cara Orde Baru gitu loh. Dan sumpah itu nggak akan bisa membuat mereka berhasil. Kalaupun mereka berhasil dalam gugatannya, akan ada, kalau seandainya RCTI berhasil dengan gugatannya, ya, saya khawatir malah RCTI ditinggalin penontonnya, kan jadi rugi juga gitu loh. Karena itu hak penonton, hak kita sebagai masyarakat, dan masyarakat adalah penonton RCTI untuk memanfaatkan media sosial secara maksimal. Yang kedua, saya setuju bahwa Netflix atau konten-konten yang memang secara bisnis menguntungkan berbentuk korporasi itu harus ikut sistem hukum di Indonesia, pajak dan lain-lain, itu yang penting. Tetapi jangan berimplikasi gugatannya kepada membatasi hak publik untuk untuk narsis gitu loh. Wong pemerintah saja lewat Kominfo juga nggak setuju kok, gitu. Masa kemudian korporasi swasta mengatur ini semua, ini nggak benar. Jadi biarkan kami narsis, karena narsis itu sangat penting. Kayak gitulah kira-kira. Karena narsis bikin tetap happy, happy bikin tetap sehat, ya kan? Ya kayak gitulah. Oke, Mas Eko, makasih banget sudah mau ngobrol sama kita. Sukses dan sehat selalu, Mas. Ditunggu konten-kontennya ya. Thank you. Netizen. Makasih. Netizen demikian perbincangan saya bersama Eko Kuntadi, konten kreator digital. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.